Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mat Muhamka SMK Muhammadiyah Kajen. Kali ini kita akan belajar tentang materi baru di kelas 10, yaitu materi bilangan berpangkat. Oleh karena itu, silahkan siapkan buku kalian atau alat-alat tulis kalian yang akan kita gunakan untuk belajar materi bilangan berpangkat. Tetap jaga kesehatan, stay at home, belajar dari rumah, tetap semangat walaupun tidak bertemu secara langsung. Oke, yang pertama, kalian perlu mengetahui kompetensi dasarnya. Di sini ada kompetensi pengetahuan dan juga ada kompetensi keterampilan. Bisa kalian baca seperti di layar HP kalian, yaitu kompetensi 3.1 dan kompetensi 4.1. Adapun tujuan pembelajaran materi bilangan berpangkat, yang pertama adalah menemukan konsep eksponen atau bilangan berpangkat. Yang kedua, menemukan sifat-sifat pangkat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat pangkat. Dan keempat, terambil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat pangkat. Oke, cus, kita mulai ke materi yang pertama tentang bilangan berpangkat. Lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada sifat yang pertama, yaitu jika A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Ingat ya, pangkatnya dijumlahkan. Bisa lihat contoh, 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Pangkatnya kalian jumlahkan. Yang kedua, sifat pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Artinya pangkatnya kalian kurangi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 9. Selanjutnya, kalau A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya kalian kalikan, yaitu A pangkat M kali N. Contoh soalnya, jika ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, maka pangkatnya menjadi berapa? 12. Benar ya? Oke, sampai sini bisa dipahami? Contoh selanjutnya, jika ada A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kita bisa lihat contoh, jika ada 2 dikalikan 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Sifat berikutnya, sifat pembagian. Jika A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Atau kalian bisa lihat contohnya, jika ada 2 per 3 dipangkatkan 5, maka dapat kalian jabarkan menjadi 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Sampai sini paham ya? Jadi kalau paham, bisa lanjut ke sifat berikutnya. Berikutnya adalah jika pangkatnya 0. Kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau misal ada lagi 20 pangkat 0, maka sama dengan juga 1, dan seterusnya.
Intinya setiap bilangan berpangkat 0 maka hasilnya adalah 1, kecuali jika bilangan pokoknya nilainya 0. Oke, tetap semangat, belajar yang giat. Next, ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya adalah sifat tentang bilangan berpangkat negatif. Seperti apa pembahasannya? Kita lihat. Jika ada A dipangkatkan negatif M, maka sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya 2 pangkat negatif 3, maka menjadi 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya berubah jadi positif. Contoh berikutnya, pangkatnya pecahan. Jika ada A pangkat M per N, maka hasilnya adalah akar N dari A pangkat M. Ingat ya, M per N menjadi akar N dari A pangkat M. Contohnya, bisa kalian lihat, jika 5 dipangkatkan 2 per 3, itu sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 2. Saya ulangi, 5 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 2. Selanjutnya, kita akan memahami lebih lanjut dengan contoh soal. Perhatikan ya semuanya. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas untuk meningkatkan pemahaman kalian. Yang pertama, jika ada A pangkat 3 kalikan B pangkat 6 dibagi A pangkat 5 kali B pangkat 2, maka hasilnya adalah A pangkat min 2 kalikan B pangkat 4, di mana min 2 didapat dari 3 dikurangi 5 dan 4 didapat dari 6 kurangi 2, sama dengan B pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Kenapa A pangkat 2? Karena A yang awalnya adalah pangkatnya negatif, jadikan positif, maka hasilnya adalah B pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Semoga kalian semua paham ya. Jadi bisa next ke contoh soal berikutnya. Sambil kalian coret-coret di buku, tulis, atau yang lain, silahkan kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contohnya lebih asik, lebih menantang, dan lebih menyenangkan. Oke guys, lanjut ya. Contoh soal berikutnya, jika ada 8 dipangkatkan 4 per 3, hasilnya berapa ini? Nah, di sini kita akan belajar menyederhanakan. Nilai 8 itu dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan 4 per 3, maka akan sama dengan 2 dipangkatkan 3 kalikan 4 per 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Kenapa? Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Oke, contoh ini mudah ya. Semoga kalian dapat memahami konsep dasarnya tentang bilangan berpangkat. Jadi, kalau di kemudian hari ada soal-soal yang lebih rumit, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, nih soal yang cukup menguras energi dan pikiran kita. Kita lihat ya. Contohnya adalah jika 4 pangkat 2 kalikan akar 8 dibagi akar 32 sama dengan angka 4 dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 kali akar 8 dapat menjadi akar dari 2 pangkat 3 dan akar 32 dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Kenapa? Karena kita jadikan bilangan pokoknya adalah 2 semua. Maka ketemu jawaban 2 pangkat 4 kalikan 2 pangkat 3 per 2 dibagi 2 pangkat 5 per 2. Ingat, sifat perpangkatan jika dikali pangkatnya dijumlahkan, jika dibagi pangkatnya dikurangi. Maka ketemu hasil 2 pangkat 4 ditambah 3 per 2 dikurangi 5 per 2. Maka sama dengan 2 di pangkat 4 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3.
Nah, contoh-contoh soal ini silakan kalian cermati dengan baik dari awal sampai ketemu hasil akhir 2/3. Kalau ada kesulitan, nanti bisa tanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah nanti, atau bisa chat langsung melalui kontak person yang sudah kalian dapatkan bersama guru-guru SMK Muhammadiyah Kajen. Oke, sampai soal-soal seperti ini, apakah bisa kalian pahami? Semoga kalian semua bisa paham ya dari pembahasan awal dari materi bilangan berpangkat, sifat-sifatnya, sampai contoh soal yang ada. Kalian bisa memahami dan nanti saat ujian kalian siap mengerjakan dengan baik. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Kalau ada kritik dan saran, silakan masukkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini supaya kita semakin semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih dari kami guru-guru SMK Muhammadiyah Kajen. Tetap semangat, sukses selalu buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.